Sebuah rumah warga di Jalan Kawi Gang 4, Kelurahan Kauman, Kecamatan Klojen, Kota Malang, Rabu pagi ambruk dan nyaris menimpa penghuni rumah. Meski tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Sementara penghuni rumah dievakuasi ke Dinas Sosial Kota Malang. Rumah yang dihuni oleh kakak beradik, yakni Ahmad Taufan dan Nurul Komariah di RT 1 RW 10 Kelurahan Kauman, Klojen, Kota Malang, Rabu sekitar pukul 7 pagi tiba-tiba ambruk. Atap rumah yang terbuat dari genteng ambruk dan nyaris menimpa Nurul Komariah yang berada di dalam rumah. Penyebab dari ambruknya atap rumah tersebut dikarenakan kayu pada atap yang sudah lapuk sehingga tidak kuat menahan beban. Di saat ambruk, Nurul Komariah juga sempat terjebak di reruntuhan, namun berhasil dievakuasi oleh warga. Sementara saat kejadian, kakaknya Ahmad Taufan berada di luar rumah. Sofyan Marsudi, saksi yang juga tetangga korban, mengatakan, Rabu pagi sekitar pukul 7 tiba-tiba saja atap rumah langsung ambruk. Sebelumnya tidak ada tanda-tanda akan ambruk. Kejadian tersebut juga tidak ada korban jiwa, hanya pemilik rumah sempat terjebak. Sekitar jam 7 sampai jam 8-an. Awalnya apa Pak? Tiba-tiba roboh? Nggak tahu, cuma tadi pagi mau habis duak gitu langsung jatuh. Untungnya korbannya kan ada di dalam satu, cuma nggak apa-apa, selamat lah. Cuma penyakitnya itu penyakit keturunan, dari mulai kakak, ibunya itu sudah penyakit keturunan. Cuma saya kan tinggalnya di sebelah sini, jadi lain, kakaknya lain orang. Tapi korban nggak luka-luka serius? Nggak serius, nggak ada seriusnya sama sekali. Cuman rumahnya ini nggak bisa ditempatin lagi Pak? Kalau rumahnya nggak bisa, ini nggak bakalan bisa ditempati nih. Ini sama PLN juga sudah dimatikan lampunya, jadi nggak bisa ditempati. Saat kejadian berapa orang Pak yang di sebelah? Kalau di sebelah kejadiannya ada 2 orang, laki 1, perempuan 1. Cuma yang laki sudah keluar, yang perempuan ada di dalam. Sudah diselamatkan sama damkar tadi. Berarti sempat tertimpa Pak? Nggak sempat, cuma ya di dalam, nggak bisa keluar. Untuk mengantisipasi terjadinya korban jiwa, rumah yang diperkirakan berusia 70 tahun ini langsung dipolis lain oleh BPBD. BPBD juga berencana merobohkan rumah tersebut karena kondisinya tidak layak huni. Sementara ambruknya atap rumah tersebut, 2 penghuni yakni Ahmad Taufan dan Nurul Komariah sementara diungsikan ke Dinas Sosial Kota Malang sambil menunggu perbaikan pada rumah yang ditempatinya tersebut. Ini masalah rumah ini sementara udah bisa dulu ditinggalin. Kita dikasih tempo, tadi sudah ngomong sama orang yang bersangkutan, dihubungin dari Departemen Sosial, katanya dikasih yang adiknya yang perempuan itu mau dibawa ke Departemen Sosial, dikasih jangka 2 minggu. Mungkin insya Allah dalam berapa hari ini mungkin kita bersihkan dulu lah, yang puing-puing yang telah rubuh ini. Ya, sementara ditutup dulu Pak, untuk tidak boleh ditinggali atau bagaimana? Tidak boleh ditinggalin sementara ini. Simon Alfredo melaporkan. Pencurian kotak amal di sebuah musola di Dusun Kelandungan, Desa Landung Sari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang terekam di kamera pengawas atau CCTV. Aksi pencurian kotak amal ini viral setelah rekaman video diunggah di media sosial. Inilah rekaman video kamera pengawas atau CCTV saat pelaku pencurian beraksi di Musola Nurul Iman, Dusun Kelandungan, Desa Landung Sari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang. Di mana dari rekaman terlihat pelaku dengan tenang mengambil uang isi kotak amal di Musola Nurul Iman. Saat beraksi, pelaku hanya memakai lidi untuk mengambil uang di dalam kotak amal. Aksi pelaku tersebut kepergok warga. Pelaku yang ketahuan ini langsung meminta maaf kepada warga. Beruntung pelaku pun tidak dihakimi, namun aksinya dimaafkan warga. Peristiwa pencurian isi kotak amal ini berawal dari salah satu warga yang melihat sosok pemuda yang mencurigakan memasuki halaman musola pada dini hari. Warga yang curiga kemudian menghampiri sosok pemuda tersebut yang sedang mencuri isi kotak amal. Menurut keterangan pengurus musola, peristiwa pencurian isi kotak amal yang dilakukan seorang pemuda terjadi pada jam 2 dini hari, dan aksinya sempat kepergok warga. Namun karena pertimbangan kemanusiaan, pelaku setelah tertangkap akhirnya dilepas dan diberi peringatan oleh warga untuk tidak mengulangi perbuatannya. Pengurus musola Nurul Iman, Dusun Kelandungan, Desa Landung Sari, Kecamatan Dau berharap peristiwa ini tidak terulang lagi dan pelaku berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya. Waktu itu ada laporan dari warga yang melihat ada seseorang yang lewat sekitar jam 2 pagi
itu masuk ke halaman musola, terus kok gak balik-balik, akhirnya sama warga tersebut dihampiri dan ternyata dia mengambil uang di kotak amal dengan cara yang ada di video tersebut. Kalau dilihat dari videonya itu kayak pakai alat kecil kawat apa lidi, nggak tahu ya gitu. Simon Alfredo melaporkan. Menanggapi aksi pedagang yang secara swadaya melakukan perbaikan jalan rusak di Pasar Blimbing, Wali Kota Malang memberikan apresiasi. Namun Wali Kota mengatakan jalan rusak di Pasar Blimbing merupakan tanggung jawab para pihak, sehingga pemerintah kota tidak melakukan perbaikan. Hal ini disampaikan oleh Wali Kota Malang Sutiaji di kantor Balai Kota, menanggapi aksi pedagang Pasar Blimbing yang secara swadaya mengumpulkan dana dan kemudian dibelikan material untuk memperbaiki jalan yang rusak. Wali Kota mengapresiasi. Wali Kota mengatakan bahwa Pemkot bukannya enggan memperbaiki jalan rusak di Pasar Blimbing, akan tetapi jalan di kawasan Pasar Blimbing bukan tanggung jawab Pemkot Malang, akan tetapi merupakan tanggung jawab para pihak. Sutiaji mengatakan seharusnya para pihak yang bertanggung jawab untuk memperbaiki jalan tersebut, karena jika Pemkot yang melakukan perbaikan akan menyalahi aturan. Sutiaji juga menambahkan saat ini Pemkot masih mencari klausul untuk menangani masalah di Pasar Blimbing. Sebelumnya, pada Senin kemarin, Paguyuban Pedagang Pasar Blimbing secara swadaya melakukan perbaikan jalan di sisi timur Pasar Blimbing yang rusak parah. Dengan mengumpulkan dana sebanyak 40 juta rupiah, pedagang kemudian membeli material bangunan dan dilakukan pengecoran jalan. Ya sekali lagi Mas, aku bicara ngomong-ngomong mau ya, bukan berarti kita tidak punya kepedulian, tapi sekali lagi mohon difahami bahwa ketika masih berada di para pihak ya, maka kita tidak bisa berbuat apa-apa. Saat ini lagi kita cari solusi. Ya. Pak, yang anggaran untuk pembenahan itu kan ada katanya Pak? Tidak bisa, makanya itu kan sekali lagi objeknya kan para pihak Mas. Ya. Para pihak berarti itu kan masih ini mestinya kan dibangun oleh pihak para pihak tadi. Ya. Ini masih dicari klausulnya. Simon Alfredo melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami Info 7 Malang Raya. Sejumlah pengurus PSSI Askot Batu menggelar audiensi dengan Wali Kota Batu terkait penggunaan Stadion Brantas sebagai tempat relokasi pedagang pasar besar Kota Batu. Askot PSSI menyampaikan aspirasinya dan diterima oleh Wali Kota Batu yang berkomitmen untuk merevitalisasi stadion usai dipakai relokasi. Sejumlah pengurus Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI Askot Batu menggelar audiensi dengan Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko di Rumah Dinas Wali Kota Batu terkait penggunaan Stadion Brantas sebagai tempat relokasi pedagang pasar besar Kota Batu. Sebelum melakukan audiensi dengan Wali Kota, pengurus Askot PSSI Batu terlebih dahulu melakukannya bersama DPRD Kota Batu. Askot PSSI Batu menyampaikan dan aspirasi mereka dengan digunakannya Stadion Brantas sebagai kawasan relokasi pedagang pasar besar Kota Batu. Melalui juru bicaranya Kayat Haryanto, Komite Hukum dan Advokasi PSSI Askot Batu, PSSI menyayangkan jika relokasi yang semula hanya menggunakan sentel ban Stadion Brantas kini meluas hingga di dalam area rumput stadion. Karena pertimbangan biaya perawatan dan revitalisasi yang tidak murah, PSSI meminta agar rumput stadion steril dari relokasi pedagang. Dan jika terpaksa digunakan, maka PSSI meminta jaminan dan komitmen Pemkot Batu agar setelah dipakai sebagai tempat relokasi Stadion Brantas dibugar total dan direvitalisasi menjadi pusat olahraga Kota Batu dan menjadi salah satu ikon kebanggaan Kota Batu selain alun-alun dan Balai Kota Among Tani. PSSI juga menuntut agar dinas terkait merampungkan DED atau Detail Engineering Design di tahun anggaran 2022 sebagai keseriusan Pemkot Batu. Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko yang didampingi oleh Sekda Kota Batu Zadim Efisiensi, Kepala Dinas Pendidikan Kota Batu Eni Rayuningsih, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Batu Bangun Yudianto, Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Batu Eko Suhartono, Kepala Badan Keuangan Daerah BKD M. Kori, mengatakan alasan penggunaan lapangan Stadion Brantas karena dari pendataan yang dilakukan ternyata banyak pedagang yang tidak tertampung.
Sebelumnya juga muncul solusi dengan cara merekomendasikan penyewaan lapangan di kawasan lainnya. Namun karena adanya benturan dengan regulasi yang ada hingga penggunaan anggarannya yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Itulah kenapa akhirnya area lapangan Stadion Brantas terpakai untuk tempat relokasi. Wali Kota meminta dinas terkait segera melakukan komunikasi kepada pihak-pihak yang selama ini menggunakan sarana Stadion Brantas sehingga kedepannya tidak ada polemik kembali. Sementara itu, terkait dengan kebutuhan tim sepak bola Kota Batu yang harus menjalani latihan untuk persiapan Porprov dan beragam perlombaan lainnya, Dewanti merekomendasikan untuk dilakukan di lapangan Agrokusuma Kota Batu, tentunya dengan pembiayaan yang ditanggung oleh Pemkot Batu. Dewanti juga menyanggupi untuk berkomitmen melakukan revitalisasi Stadion Brantas usai dipakai relokasi. Alhamdulillah baru saja ada pertemuan dengan teman-teman PSSI yang akhirnya semua karena komunikasi yang kurang sehingga ada hal-hal yang belum jelas. Dan sekarang ketika kita berkomunikasi dan semua sudah clear, yang alhamdulillah PSSI mendukung pembangunan Pasar Batu dengan membolehkan relokasi berada di dalam stadion. Terima kasih PSSI. Pasti pembangunan stadion yang lebih layak untuk Kota Batu. Mudah-mudahan ini terlaksana tahun depan DED-nya. Selama relokasi itu kita buat DED dan insya Allah tahun 2023 akan dibangun. Ya. Sementara itu, Muhajir, Wakil Ketua Umum PSSI Ascot Batu, bersyukur akhirnya ada titik temu terkait permasalahan yang muncul akibat relokasi di Stadion Brantas Kota Batu. Ascot PSSI Kota Batu legowo jika memang untuk kepentingan lebih besar untuk pemulihan ekonomi pasca pandemi. Terlebih apa yang diharapkan PSSI Kota Batu dan aspirasi telah disanggupi semua. Kita bersyukur hari ini jajaran pengurus Ascot PSSI Kota Batu telah bergerilya melalui mulai dari jam 9 tadi ke Dewan Komisi C dan disambut dengan alhamdulillah respon banget. Kemudian kita lanjut ditemui oleh Wali Kota Batu beserta jajarannya, ada Sekda di sana juga. Kemudian apa yang jadi keluh kesah dari kita selaku pengurus Asosiasi PSSI Kota Batu dan aspirasi dari seluruh anggota klub telah diamini semuanya, bahwa untuk pengganti stadion selama dibuat penampungan pasar direkomendasikan adalah agrowisata, dan juga untuk DED-nya pembangunan Stadion Batu pun insya Allah sudah clear pada sore hari ini. Kita bersyukur kepada semuanya. Oleh sebab itu himbauan dari pengurus PSSI Kota Batu kepada masyarakat pecinta sepak bola dan seluruh anggota klub, bersabarlah, semua sudah clear dan insya Allah akan terrealisasi di tahun 2022 dan seterusnya. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Petani mulai was-was mendekati musim penghujan karena lahan pertanian di pinggir sungai seringkali mengalami longsoran akibat tergerus banjir. Para petani berharap ke depan ada perbaikan aliran sungai sehingga lahan pertanian bisa aman dari banjir ketika musim penghujan tiba. Musim penghujan menjadi salah satu kekhawatiran petani, khususnya yang mempunyai lahan tepat di sepanjang aliran sungai. Sungai yang setiap penghujan seringkali meluap dan merendam lahan pertanian dan lebih parahnya lagi menggerus dan menyapu tanaman di atasnya, sehingga hilang terbawa derasnya aliran air. Kondisi ini banyak dialami petani yang mempunyai lahan tepat di pinggir aliran sungai dari dam perambatan Kota Batu. Pada musim penghujan, lahan pertanian sudah beberapa kali mengalami longsoran sehingga semakin menyempit. Menurut salah seorang petani menjelaskan, setiap penghujan aliran air semakin tinggi dan juga deras sehingga lahan pertanian akan tergerus dan semakin menyempit, dan bahkan tidak jarang tanaman hilang terbawa air. Di lokasi kawasan aliran air Sungai Dam Prambatan Sidomulyo, terlihat beberapa bekas longsoran tanah maupun lahan pertanian pada penghujan tahun lalu akibat derasnya air sungai, dan kejadian serupa bisa kembali terjadi, sehingga harus menjadi perhatian dan kewaspadaan bersama pemerintah dan juga warga masyarakat. Lama ada hujan besar, lantas ada banjir itu. Iya? Berarti bergeser, Pak ya? Iya bergeser, tanyanya sudah banyak yang geser. Habis berapa meter kira-kira ini lahan ini, Pak? Waduh, kalau 100 meter sudah ada, Pak. Ada, Pak ya? Dulunya kan tengah bener, Pak. Oh, anunya jalannya. Yang kalong itu sebelah sini, Pak. Kiri, Pak ya? Iya, sebelah kiri. Yonik Mawan melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami Info 7 Malang Raya. Akibat meningkatnya intensitas hujan dan serangan hama, tanaman brokoli milik petani di kawasan Junggo Bumiaji Kota Batu mengalami kerusakan. Akibatnya hasil panen diperkirakan akan turun sampai 60% dibandingkan kondisi normal dan petani merugi.
Meningkatnya intensitas curah hujan dan serangan hama caper mengakibatkan tanaman brokoli mengalami kerusakan. Kerusakan ini akan berdampak pada turunnya hasil panen karena tanaman tidak tumbuh normal dan bahkan bisa mati. Kondisi ini terjadi pada musim penghujan karena faktor cuaca sangat berpengaruh pada kondisi tanaman. Tidak hanya itu, turunnya harga jual sayuran semakin memberatkan para petani karena biaya yang dikeluarkan besar, sementara harga jual yang sedang turun. Untuk brokoli, saat ini harga jual per kilogram di kisaran 5.000 per kilogram, jauh di bawah harga normal yang berada di kisaran di atas 8 ribuan dan bahkan biasanya di kisaran harga di atas 10 ribuan. Menurut salah seorang petani menjelaskan, curah hujan yang tinggi berdampak pada kerusakan bagian daun dan akar, sehingga tanaman sering mati dan bahkan ketika sudah ada buahnya, sehingga petani mengalami kerugian banyak. Di lokasi terlihat tanaman brokoli pada bagian daun sudah menguning kecoklatan dan membusuk. Dari satu deret lahan terlihat kerusakan hampir 25%. Padahal hujan masih bisa turun dengan intensitas yang lebih tinggi, sehingga kerusakan bisa semakin parah. Ini curah hujan agak tinggi di sini sekarang dan juga hamanya lagi banyak. Juga, Hama apa itu? Kalau hama itu terutamanya kaper sama lalat buah. Kalau daunnya gini rusaknya itu dari hujan, curah hujan juga tinggi juga bisa sama akar gada. Akar gada itu nyerangnya ke akarnya. Tanyanya juga ada rusak juga bisa dari segi apa itu? Benih. Berarti nanti ke buahnya brungkulnya apa? Karena busuk. Busuk ke dalam gitu juga nggak bisa dipanen, Pak. Iwan Hikmawan melaporkan. Petani mengeluhkan harga jual sebagian sayuran yang masih turun dan belum ada kenaikan. Menjelang penghujan, petani mulai khawatir terhadap kerusakan sayuran yang terjadi dan biaya pengeluaran yang semakin besar, sehingga sulit untuk bisa mengembalikan modal yang dikeluarkan, terutama untuk pupuk dan obat-obatan yang semakin mahal. Saat ini harga jual sebagian besar sayuran masih turun dan belum ada kenaikan. Masih turunnya harga ini diduga akibat sepinya pasar atau tidak ada kenaikan permintaan sayuran sehingga stok melimpah. Menjelang penghujan, para petani mulai khawatir karena seringnya tanaman mengalami kerusakan akibat faktor cuaca, sehingga biaya pengeluaran semakin membengkak, terlebih dengan harga jual saat ini yang belum berpihak pada petani. Turunnya harga jual ini tentu saja merugikan banyak petani karena pengeluaran seringkali tidak kembali padahal hasil panen baik, terlebih pengeluaran untuk obat-obatan yang cukup besar. Menurut salah seorang petani di kawasan Sumber Berantas dan Torongrejo menjelaskan, semakin mahalnya obat-obatan dan kenaikan harga pupuk memberatkan petani di tengah harga sayuran yang sedang mengalami penurunan. Di lokasi terlihat para petani sedang melakukan perawatan tanaman agar bisa tumbuh sehat di tengah kondisi cuaca yang memasuki penghujan dan rawan terjadi kerusakan tanaman. Para petani berharap harga sayuran bisa ada kenaikan sehingga usaha pertanian masih bisa menjadi tumpuan hidup dan mempertahankan Kota Batu sebagai salah satu penghasil sayuran di Jawa Timur. Kenaikan mudahnya kebacut pokoknya wis dan sejak kapan kena dipilih wis. Sejak kapan kenaikannya, Pak? Sudah berapa? 1 bulan. 1 bulan yang lalu, Pak. Pak, rata-rata kenaikannya berapa rata-rata per kilonya, Pak, kalau eceran? 3.000. Apa itu contohnya apa aja? Sing biasa Pupuk jenis apa? Pupuk rustika. Iya, biasanya? Biasa 11.000 sekilo. 13.000. Oh, berarti naik 2.000-an, Pak ya. Apalagi yang naik, Pak? Sing biasa 5.000 tadi 6.000. 6.000. Sing set A itu. Kuda. Pak, begitu itu pengaruh ke harga jual nggak? Harga jual sayuran? Gak payu nih, Pre. Pre nggak payu sekarang? Gak payu. Sekarang pre berapa? Sambat sing dodol. Iwan Hikmawan melaporkan.